pagi, perkenalkan nama saya Paulina Salo. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Timur, khususnya Pendidikan Biologi, NPM 33180081, semester 4D. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil mata kuliah kultur jaringan yang berkaitan dengan ketiga jurnal tersebut. Yang pertama, regenerasi pepaya secara in vitro, yang kedua perkembangan teknik tanaman keledai secara in vitro, yang ketiga regenerasi multiplikasi tunas tanaman melinjo secara in vitro. Nah, tujuan yang di sini yang pertama untuk memenuhi tugas mata kuliah kultur jaringan. Oke, kita lanjut ke slide berikut. Seperti yang saya katakan tadi, ada 3 jurnal yang digunakan. Yang pertama, regenerasi pepaya melalui kultur in vitro. Yang kedua, perkembangan teknik aklimatasi tanaman kedelai secara in vitro. Yang ketiga, multiplikasi tunas tanaman melinjo secara in vitro. Nah, kita ke slide berikutnya. Masuk pada jurnal yang pertama, yaitu regenerasi pepaya melalui kultur in vitro. Nah, pada pendahuluan ini kita akan membahas tentang tanaman apa yang digunakan dalam kultur jaringan pada jurnal yang pertama ini. Nah, pengertiannya pepaya atau Carica pepayae merupakan buah yang digunakan atau buah yang banyak dikonsumsi dan termasuk buah klimakterik dan dimana tepat masak setelah dipanen. Nah, perbaikan sifat tanaman dapat dilakukan melalui modifikasi genetik, baik dengan persilangan konvensional maupun dengan bioteknologi melalui rekayasa genetik. Nah, kehadiran teknologi transformasi genetik memberikan wahana baru bagi pemulia tanaman untuk memperoleh tanaman transgenik yang memiliki sifat baru sesuai dengan sifat yang diinginkan, seperti peningkatan mutu kualitas buah. Regenerasi tanaman secara in vitro dapat dilakukan melalui induksi tunas atau organogenesis atau induksi embriosomatik, embriogenesis somatik. Nah, teknik kultur jaringan yang dapat menginduksi embrio somatik lebih baik diinginkan karena dapat berasal dari satu sel pada jaringan somatik yang perkembangannya serupa dengan embrio normal. Nah, regenerasi melalui jalur embriogenesis somatik mudah diregenerasikan menjadi embrio bipolar, yaitu mempunyai 2 kutub yang langsung sebagai bakal tunas dan akar. Nah, faktor yang mempengaruhi regenerasi tanaman secara in vitro antara lain spesies tanaman, tekanan osmotik dan medium atau konsentrasi sukrosa, intensitas cahaya, dan konsentrasi zat pengatur tubuh pada medium. Nah, kita masuk pada tujuan. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh sistem regenerasi tanaman pepaya secara kultur in vitro yang optimal dengan mendapatkan media terbaik untuk induksi. Yang pertama itu induksi kalus embriogenik, yang kedua regenerasi kalus membentuk struktur embriogenik somatik, yang ketiga sistem perakaran tunas in vitro, dan yang keempat itu aklimatasi tanaman di rumah kaca. Nah, kita masuk pada metode, bahan dan metode. Nah, bahan yang digunakan dalam jurnal ini yang pertama itu induksi kalus embriogenik adalah embrio muda dari biji pepaya muda varietas burung. Nah, yang pertama itu persiapan eksplan. Biji dari buah pepaya muda, kemudian biji itu direndam dengan larutan fungsida atau benlate 0,5 mg per liter. Nah, yang berikut kita masuk pada tujuan yang pertama, yaitu induksi kalus embriogenik. Nah, pada induksi kalus embriogenik ini
embrio sigotik diisolasi dengan membelah biji pepaya dalam laminar flow dan ditanam pada media induksi kalus. Nah, embrio sigotik ini mudah dikulturkan pada 4 perlakuan media, yaitu media dasar MS dengan 2 taraf formula atau super 2 dan 1 formula dan 2 taraf 2,4 D atau 5 dan 10 mg per liter. Nah, masing-masing perlakuan ini dikombinasikan dengan penambahan sukrosa 6% tambah adenin. Tambah adenin, sulfat 143 mg per liter ditambah dengan myo-inositol 50 mg per liter tambah glutamin 400 mg per liter. Nah, pada setiap botol media itu ditempatkan di pada setiap botol media ditanam 10 embrio sigotik muda dan diulang sebanyak 10 kali pada setiap perlakuan. Nah, kita masuk pada tujuan yang kedua, regenerasi kalus membentuk struktur embriosomatik. Nah, pada regenerasi kalus membentuk struktur embriosomatik menggunakan 3 perlakuan media regenerasi, yaitu menggunakan media dasar MAS yang dikomunikasikan dengan 3 jenis vitamin. Yang pertama tanpa vitamin, yang kedua vitamin MS, dan yang ketiga vitamin morel dan fat morel. Nah, pada masing-masing media ini diperkaya dengan penambahan GA atau gibberellin acid 3 0,5 mg per liter ditambah kinetin 0,1 mg per liter. Nah, kultur ini diinkubasi pada temperatur 24 derajat Celcius di bawah intensitas cahaya 800 lux per 16 jam per hari. Nah, pada setiap botol itu ditanam di 5 kalus dan diulang 20 kali setiap perlakuan. Kita masuk pada tujuan yang ketiga, perakaran tunas in vitro. Nah, tunas in vitro dikulturkan menggunakan 4 perlakuan media perakaran, yaitu menggunakan media dasar MS dengan 2 taraf formula atau super 2 dan 1 formula dan diperkaya dengan 2 kombinasi penambahan, yaitu paklabutrasol 0,5 mg per liter dan indole asetik atau IA 0,1 mg per liter tambah G 0,3 5 mg per liter tambah argrin 100 mg per liter. Nah, pada setiap botol ditanam 1 planlet dan diulang itu sebanyak 50 kali pada setiap perlakuan. Nah, kultur ini diinkubasi pada temperatur 24 derajat Celcius juga di bawah intensitas cahaya 800 lux per 16 jam per hari sampai planet menghasilkan akar yang cukup untuk diaklimatasi. Nah, tujuan yang ketiga itu aklimatasi tanaman di rumah kaca. Nah, media yang digunakan untuk aklimatasi dicampur dengan perbandingan 1:1. Nah, pada 4 perlakuan media itu, yang pertama arang, menggunakan arang, sekam dan kompas. Yang kedua itu tanah, arang, sekam dan kompas. Yang ketiga tanah dan pasir. Yang keempat itu tanah, pasir dan kompas. Nah, setiap planet itu ditanam dalam polybag dan diulang 20 kali pada setiap perlakuan. Kemudian hasil dan pembahasan. Nah, yang pada hasil dan pembahasan ini kita akan membahas dari tujuan-tujuan yang sudah saya jelaskan tadi. Ada 4 tujuan. Nah, yang pertama induksi kalus embriogenik.
Nah, kita lihat pada tabel ini. Pada yang pertama itu perlakuan menggunakan media 1/2 ms tambah 2,4 D5 mg per liter. Nah, presentasi explan berkalus. Nah, seperti ini ya. Lihat tabel ini. Nah, pada tabel yang saya arahkan ini, anak panah ini, bahwa media yang paling baik digunakan itu adalah si 1/2 ms atau media dasar ms tambah 2,4 D10 mg per liter. Nah, itu akan menghasilkan 100. Nah, presentasi explan yang berkalus itu 100%. Nah, presentasi pembentukan kalus embryogenik itu ada 80%. Nah, hasil itu menunjukkan bahwa media 1/2 ms ditambah 2,4 D10 mg per liter ditambah sukrosa 6%, ditambah adenin sulfat 143 mg per liter, ditambah mioinositol 50 mg per liter, ditambah glutamin 400 mg per liter, sehingga menghasilkan presentasi pembentukan kalus yang tertinggi yaitu 100%. Nah, seperti yang saya jelaskan pada tabel tadi, dan presentasi kalus embryogenik itu paling tertinggi, yaitu 80%. Nah, pada tabel pertama itu menggunakan media dasar ms yang diturunkan formulasinya dari 1 menjadi 1/2 dan dikombinasikan dengan penambahan 2,4 D10 mg. Itu mampu meningkatkan 2 kali lipat terhadap pembentukan kalus embryogenik, sehingga penampilan kalus secara visual menunjukkan bahwa kalus yang terbentuk dari media ini bersifat embryogenik, globular, dan berwarna kuning kehijauan. Nah, seperti gambar yang ini. Oke, kita lanjut pada slide berikutnya. Itu tujuan yang ke-3, perakaran tunas in vitro. Nah, tunas in vitro dikulturkan menggunakan 4 perlakuan media perakaran, yaitu menggunakan media dasar ms dengan 2 taraf formula. Kita masuk pada regenerasi kalus membentuk struktur embrio somatik ya, bukan. Nah, pada kita lihat tabelnya itu. Nah, pada tujuan yang tadi, pada regenerasi kalus membentuk struktur embrio somatik itu menggunakan 3 media atau jenis vitamin. Yang pertama itu tanpa vitamin ms 2,80, vitamin ms 44 2,95, yang ketiga vitamin morel dan fat morel. Nah, kita lihat presentasi kalus beregenerasi dan jumlah planet pada setiap kalus. Nah, presentasi kalus beregenerasi pada tanpa vitamin itu mendapatkan 2%, sedangkan jumlah planet pada setiap kalus itu mendapatkan 2,80%, 2,80 saja. Nah, yang kedua itu jenis vitamin ms 44 2,95. Nah, dia menghasilkan presentasi kalus beregenerasi 44%. Nah, jumlah planet setiap kalus itu 2,95. Nah, jenis vitamin yang ketiga itu vitamin morel dan fat morel. Nah, presentasi kalus ini beregenerasi menghasilkan 63% dan jumlah planet setiap kalus 3,30.
Nah, tabel yang kedua itu menunjukkan bahwa kalus dengan presentasi tertinggi 63%, jumlah kalus bertunas terbanyak 60 dan rata-rata planlet per kalus 3,30. Dihasilkan dari perlakuan media regenerasi, yaitu media menggunakan media dasar MS dengan penambahan hormon tumbuh gibberellin acid 3,05 mg per liter ditambah kinetin 0,1 mg per liter ditambah vitamin morel dan fat morel. Nah, vitamin morel dan fat morel itu merupakan vitamin yang komposisinya paling lengkap dibandingkan dengan vitamin MS yang mengandung kalsium pantotenat dan biotin. Yang dapat memacu pertumbuhan jaringan dan merupakan komponen media yang berpengaruh baik terhadap pertumbuhan kultur. Nah, kita masuk pada tujuan yang ketiga, perakaran tunas in vitro. Nah, kita lihat pada tabelnya saja. Nah, pada tabel ini, tabel yang ketiga ini, perakaran tunas pepaya in vitro dapat pada 4 macam media. Nah, di sini pada perakaran tunas ini secara in vitro ini menggunakan 4 media. Yang pertama, MS tambah floctaborazole 0,5 mg per liter. Nah, jumlah tunas yang diamati itu 50. Tunas yang berakar jumlah 15, presentasinya 30. Nah, organ yang diamati secara visual itu akar dan kalus. Nah, media yang kedua itu menggunakan 1/2 ms tambah paclobutrazol 0,5. Nah, jumlah tunas yang diamati itu 50. Tunas yang berakar 40, jumlahnya 40, presentasinya 80. Dan organ yang diamati secara visual itu adalah akar. Nah, pada media yang ketiga itu menggunakan MS tambah indole asetik 0,1 mg per liter tambah Ag 0,3 lagi NO3 5 mg per liter tambah argarin 100 mg menghasilkan jumlah tunas itu 50. Jumlah tunas yang diamati ya. Tunas yang berakar jumlahnya itu 3. Tunas yang presentasinya itu 66. Organ yang diamati secara visual itu akar. Media yang ketiga itu 1/2 ms tambah indole acid 0,1 mg per liter ditambah AgNO3 5 mg per liter tambah argarin 100 mg per liter. Nah, jumlah tunas yang diamati itu adalah 50. Nah, jumlah tunas yang berakar itu yang pertama jumlahnya 0, presentasinya 0. Organ yang diamati secara visual itu kalus. Nah, hasil dari penelitian perakaran tunas in vitro itu disajikan pada tabel 3 tadi. Nah, persentase perakaran paling tinggi 80% atau 40/50 dihasilkan pada media pH8, yaitu menggunakan media dasar 1/2 ms ditambah paclobutrazol 0,5 mg per liter. Nah, George dan Sheridan 1984 menyatakan bahwa akar dan batang menjadi kuat bila ada anti-gibberellin. Nah, pembentukan perakaran pada berbagai tanaman menggunakan media 1/2 ms ditambah paclobutrazol 0,5 mg per liter. Pada penelitian ini meningkatkan pembentukan akar kurang lebih 3 kali lipat dibandingkan dengan menggunakan media MS. Nah, tujuan yang keempat itu aklimatasi tanaman di rumah kaca. Nah, pada pengujian aklimatasi ini kita lihat tabelnya itu, tabel yang keempat itu yang berkaitan dengan aklimatasi di rumah kaca.
Media yang digunakan di sini itu yang pertama arang sekam tambah kompas. Nah, jumlah ekspan awalnya itu semuanya itu 20 ya. Nah, jumlah ekspan yang berakar sempurna juga semuanya 20 dari keempat media tersebut. Nah, jumlah ekspan yang dihidup dalam sangkup dari media arang sekam tambah kompas itu 15. Nah, ekspan hidup di rumah kaca dari media arang sekam tambah kompas itu jumlahnya 13, presentasinya 65. Kemudian media yang kedua juga begitu, tanah tambah arang sekam tambah kompas. Nah, jumlah ekspan awal itu 20, jumlah ekspan yang berakar sempurna itu 20, jumlah ekspan yang hidup di dalam sungkup itu 5, ekspan hidup di rumah kaca jumlahnya 4, presentasinya 29. Nah, media yang ketiga itu menggunakan tanah dan pasir. Nah, jumlah ekspan awalnya 20, jumlah ekspan yang berakar sempurna 20 juga, jumlah ekspan yang hidup di dalam sungkup itu 4, dan ekspan hidup di rumah kaca itu jumlahnya 3, presentasinya 15. Media yang keempat itu menggunakan tanah tanpa pasir tanpa kompas. Nah, jumlah ekspan awalnya 20 juga, jumlah ekspan yang berakar sempurna juga 20, jumlah ekspan yang hidup dalam sungkup itu 3, ekspan hidup di rumah kaca jumlahnya 2, dan presentasinya itu 20. Nah, seperti tabel ini bahwa media yang paling bagus digunakan di aklimatasi rumah kaca itu adalah media arang sekam tanpa kompas, sehingga menghasilkan jumlah ekspan yang hidup dalam sungkup itu paling banyak, itu 15, dan ekspan yang hidup di rumah kaca itu jumlahnya paling banyak juga, yaitu 13, dan presentasinya itu 65. Nah, pada pengujian aklimatasi yang sudah jelaskan pada tabel itu bahwa tingkat keberhasilan tumbuh terbaik itu 65% pada media, yaitu media campuran arang sekam dan kompas, seperti tabel yang sudah saya jelaskan. Menurut Mur Bandono 2005 bahwa Mur Primantoro dan Indriani 2003 bahwa media campuran antara arang sekam dan kompas dapat bermanfaat menggemburkan, meningkatkan porositas aerasi, dan memudahkan pertumbuhan akar tanaman. Hal ini dapat meningkatkan keberhasilan aklimatasi tanaman. Nah, kesimpulan di sini pada jurnal yang pertama ini yang berkaitan dengan regenerasi tanaman pepaya secara kultur in vitro itu, kesimpulannya itu yang media induksi kalus pepaya varietas burung terbaik adalah 1/2 ms tambah 2,4 d 10 mg per liter ditambah sukrosa 6% tambah adenin sulfat 143 mg per liter tambah inositol 50 mg per liter ditambah glutamin 400 mg per liter menghasilkan kalus embriogenik tertinggi, yaitu 80%. Nah, media beregenasi kalus ms tambah giberellin asid 3 0,5 mg per liter ditambah kinetin 0,1 mg per liter ditambah vitamin moral dan fat moral mempunyai respon yang lebih baik, rata-ratanya itu 3,30 plantlet per kalus. Nah, media perakaran 1/2 ms tambah paklobutrazol 0,5 merupakan media perakaran terbaik yang menghasilkan 80% tanaman berakar. Nah, media aklimatasi yang terbaik yang paling cocok digunakan di media aklimatasi rumah kaca itu menggunakan media campuran antara arang sekam dan kompas, sehingga menghasilkan 65% tanaman yang hidup. Nah, kita masuk pada slide berikut yang berkaitan dengan jurnal kedua. Jurnal kedua ini perkembangan teknik aklimatasi tanaman kedelai hasil regenerasi kultur in vitro. Nah, pada pendahuluan ini menjelaskan secara umum berkaitan dengan jurnal tersebut. Nah, yang pertama
Perakitan varietas unggul kedelai dengan bioteknologi tidak terlepas dari penggunaan teknik kultur jaringan atau kultur in vitro. Ada beberapa keuntungan juga bagi pengguna teknik kultur in vitro, adalah dapat menyediakan bibit kultur yang sehat, bebas penyakit dengan waktu yang relatif singkat, dan jumlahnya banyak dan kondisi bibitnya yang seragam. Nah, pada tanaman kedelai, teknik kultur jaringan dapat membantu pemulia dalam merakit varietas unggul kedelai, misalnya kedelai transgenik, toleran hama penggerek polong. Aklimatasi merupakan salah satu tahap penting dalam penelitian yang melibatkan kultur in vitro. Nah, pada tanaman tertentu seperti padi dari tanaman obat, daun, atau dewa dan tangguh, aklimatasi relatif mudah dan berhasil memperoleh presentasi tanaman hidup yang tinggi, yaitu lebih dari 90%. Nah, tujuan dari penelitian ini untuk menggali dan menelaah informasi tentang aklimatasi tanaman, khususnya kedelai. Informasi yang disajikan meliputi yang pertama, kultur jaringan dan dalam bioteknologi. Yang kedua, arti penting aklimatasi. Yang ketiga, perkembangan teknik aklimatasi tanaman kedelai serta kendala prospeknya. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan aklimatasi. Nah, kita masuk pada hasil dan pembahasan. Yang pertama, kultur jaringan dalam bioteknologi. Kehadiran bioteknologi, khususnya teknik kultur jaringan, didasarkan pada teori T, potensial sel atau total genetik potensial, dan didukung oleh pengetahuan yang akurat tentang kebutuhan hara sel dan jaringan yang ditanam secara in vitro. Hara yang dibutuhkan sel dan jaringan terdiri atas beberapa hormon komponen utama, yaitu garam, mineral, sumber karbon, vitamin, dan zat pengatur tumbuh. Nah, kemajuan bioteknologi dalam bidang sel dan jaringan menjadi satu wahana baru menuju pemenuhan kebutuhan pangan, misalnya perakitan varietas unggul kedelai transgenik tahan hama penggereng polong. Untuk memperbaiki toleransi terhadap cekaman aluminium dan pH rendah. Nah, fakta tersebut menunjukkan bahwa kultur jaringan dapat dimanfaatkan untuk mendukung teknologi aplikasi secara luas. Namun, keberhasilan teknik kultur jaringan tidak terbatas pada skala laboratorium atau in vitro, tetapi juga harus diaplikasikan lapangan atau lingkungan tumbuh asalnya yang memerlukan adaptasi lingkungan yang dikenal dengan aklimatasi. Nah, yang pertama dari tujuan yang pertama yaitu aklimatasi penting. Arti penting aklimatasi. Nah, pada kegiatan penelitian yang melibatkan kultur in vitro, misalnya dalam perakitan tanaman transgenik, selain memerlukan sistem regenerasi yang konsisten dan teknik transformasi yang efektif dan efisien, juga perlu menguasai teknik aklimatasi tanaman. Nah, aklimatasi merupakan tahapan paling kritis dan sulit pada proses regenerasi tanaman secara in vitro. Kegagalan aklimatasi tanaman merupakan kendala yang banyak dijumpai di Indonesia. Yang ketiga, perkembangan aklimatasi tanaman kedelai. Nah, ada beberapa jenis tanaman yang diperbanyakan melalui teknik in vitro, berhasil diaklimatasikan dengan mudah, seperti padi, daun dewa, dan tanaman tangguh. Namun pada beberapa jenis tanaman seperti kedelai, aklimatasi menghadapi kendala yang serius. Seperti gambar ini, gambar yang kedua. Nah, masuk pada tujuan yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi aklimatasi.
Nah, keberhasilan aklimatasi kedelai ditentukan oleh beberapa faktor. Faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan aklimatasi tanaman kedelai adalah yang pertama, kondisi planlet atau ukuran bibit, perakaran, kondisi lingkungan, ketepatan media tumbuh yang digunakan, dan kelembapan udara. Ketepatan perlakuan peradaan pasca transplantasi dari media in vitro ke media tanah, dan sanitasi lingkungan dari infeksi penyakit. Nah, seperti gambar yang ketiga ini. Nah, kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama itu ukuran bibit. Nah, ukuran bibit juga sangat mempengaruhi keberhasilan aklimatasi tanaman kedelai. Penggunaan bibit kultur yang vigor menyebabkan tanaman banyak yang mati. Nah, pada aklimatasi tanaman pepaya, bibit yang besar berpeluang tumbuh dengan baik, sehat. Nah, vigor kuantitatif bibit kultur kedelai yang berhasil diaklimatasi adalah itu harus memenuhi syarat. Yang pertama, tinggi bibitnya harus minimal 5-6 cm. Jumlah tunasnya 2-3 buah, dan jumlah akarnya 2-4 buah. Namun, pada tanaman lain, figur kuantitatifnya yang meliputi tinggi tanaman, jumlah akar, dan jumlah daun. Pada kaitannya dengan presentasi tanaman hidup, kini sulit didapatkan dan dapatkan sumber informasinya. Nah, faktor yang kedua itu perakaran. Nah, salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan aklimatasi adalah perakaran. Akar yang makin banyak dan panjang akan meningkatkan bidang serapan hara. Nah, jangkauan akar yang luas dapat memenuhi kebutuhan air secara cepat. Dia menghilang akibat laju respirasi yang tinggi. Nah, laju respirasi bibit kultur umumnya sangat tinggi, akibatnya kurang sempurna jaringan dan sistem pembuluh tanaman. Hal ini dipengaruhi oleh perubahan suhu dan kelembapan dari lingkungan in vitro ke lingkungan in vivo yang berbeda. Pada tanaman kedelai, akar berperan penting dan menentukan keberhasilan aklimatasi. Nah, lingkungan in vivo ini artinya lingkungan yang sudah di luar kultur jaringan. Nah, faktor yang berikutnya itu adalah media. Nah, secara umum berpengaruh komposisi media terhadap keberhasilan aklimatasi. Tampaknya belum ada kesepahaman. Nah, seperti tabel pertama, penanaman kompos pada media aklimatasi tanaman ladang tidak memberikan pengaruh terhadap peningkatan jumlah tanaman hidup. Nah, keberhasilan aklimatasi lebih ditentukan oleh jumlah akar dan umur planlet yang akan diaklimatasi. Nah, faktor yang berikut itu kelembapan udara. Nah, tanaman hasil kultur jaringan memerlukan kelembapan udara yang tinggi karena lapisan kutikula pada daun masih tipis. Nah, stomata belum berfungsi secara normal, dan hubungan jaringan pembuluh batang dan akar belum sempurna, sehingga tanaman itu memerlukan kelembapan udara sehingga kultur tanaman itu tetap terlindungi. Terutama bagi planlet yang baru ditanam, itu harus memerlukan kondisi kelembapan yang tinggi. Nah, faktor yang berikut itu infeksi penyakit. Nah, pada kultur jaringan ini juga kematian bibit kultur sering disebabkan oleh serangan hama atau penyakit. Nah, kondisi lingkungan tumbuh yang kurang steril dapat menyebabkan akar atau batang bibit terserang hama. Luka akibat serangan hama dan dapat menjadi tempat infeksi penyakit. Fakta tersebut menunjukkan bahwa aklimatasi tanaman kedelai cukup sulit agar terhindar dari serangan penyakit. Nah, infeksi penyakit makin lama akan meluas sehingga menurunkan presentasi tanaman hidup. Tidak saja pada kedelai, tetapi juga pada tanaman penting lainnya. Oleh karena itu,
Aklimatasi tanaman hasil kultur in vitro dianjurkan menggunakan media yang steril dan mencegah infeksi penyakit secara dini sebelum bibit kultur tumbuh dan kuat. Kemudian kendala dan prospeknya tuh. Kedelai adalah tanaman yang penting yang secara nasional memiliki arti strategis untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk, terutama sebagai sumber protein nabati yang murah. Nah, produksi kedelai nasional masih rendah sehingga pemenuhan kebutuhan domestik dilakukan melalui impor. Salah satu penyebabnya rendahnya produksi kedelai adalah serangan hama penyakit, sehingga lewat kultur kita bisa menjawab kendala-kendala dan prospek yang ada. Nah, kesimpulannya itu, aklimatasi tanaman kedelai hasil kultur in vitro dipengaruhi antara lain oleh ukuran bibit, perakaran, media, kelembapan udara, dan serangan hama atau penyakit. Nah, aklimatasi tanaman kedelai hendaknya memperhatikan beberapa hal antara lain figur tanaman bibit kultur yang tinggi, tanaman dan jumlah akar, serta sterilisasi lingkungan, termasuk media tanaman dan komposisinya. Nah, perlakuan yang tepat pada fase pra atau pasca transplantasi berpengaruh positif terhadap keberhasilan aklimatasi. Nah, kita masuk pada jurnal yang ketiga, multiplikasi tunas tanaman melinjo melalui kultur in vitro. Nah, yang pertama membahas tentang pendahuluan. Nah, pada pendahuluan ini membahas tentang tanaman yang akan dikulturkan. Nah, tanaman melinjo atau Gnetum gnemon merupakan salah satu tanaman yang pangan yang banyak digemari masyarakat. Bagian yang dimakan adalah daun muda, bunga, dan buah muda. Buah yang sudah tua dimanfaatkan untuk makanan kecil berupa rebusan, keripik, atau emping. Nah, perbanyakan vegetatif tanaman melinjo melalui kultur jaringan yang dilakukan oleh Amalia pada tahun 1994, tetapi faktor pengadaan tunas masih rendah dari explant. Tunas terminal media yang diperkaya BA dan tridiazoxurone setelah berumur 3 tahun hanya diperoleh 2 tunas baru. Nah, untuk penelitian tahun 2001, tunas tersebut akan ditingkatkan daya granulasi dan reproduksi tunas efektifnya. Tanaman melinjo merupakan tanaman tahunan berkayu yang mempunyai daya meristematik yang sangat rendah dibandingkan dengan tanaman herbal. Nah, penanaman sangat pengatur tumbuh ke dalam media merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh pada keberhasilan kultur jaringan. Nah, bahan dan metode. Yang pertama, sebagai explant yang digunakan dalam jurnal ini, itu tunas yang telah steril. Nah, penelitian penelitian tahun 2000. Nah, explant kemudian dikulturkan pada berbagai media dasar yang mengandung vitamin, sukrosa, dan zat pengatur tumbuh. Nah, penelitian ini disusun dengan menggunakan rancangan acak lengkap. Nah, seperti yang ini. Bisa lihat sendiri ya, teman-teman. Itu ke slide berikut. Nah, hasil dan pembahasan. Nah, pada tunas in vitro
atau dari penelitian tahun 2000 ini yang dikulturkan kembali pada media multiplikasi umumnya dapat tumbuh baik. Hanya responnya berbeda. Tergantung perlakuan formulasi media. Keadaan ini menunjukkan bahwa penggunaan zat pengatur tumbuh dengan konsentrasi yang rendah lebih baik dalam memacu pertumbuhan jaringan tanaman. Pada media Anderson, dengan memberikan BA dan Tidiazuron, umumnya hasilnya lebih baik dibandingkan dengan media WPM. Nah, pertumbuhan tunas melinjo lebih tinggi daripada media Anderson dibandingkan dengan WPM. Hal ini disebabkan karena tanaman melinjo membutuhkan media dasar yang kandungannya total ionnya lebih rendah. Media Anderson mengandung kandungan Fe dan sodium fosfat yang tinggi, serta terdapat pula adenin sulfat. Zat besi ini sangat dibutuhkan dalam sintesis klorofil. Komponen esensial beberapa enzim dan fosfat mempunyai fungsi penyusun asam nukleat. Koenzim NAD dan ATP. Di samping itu, adenin dapat berperan seperti sitokinin. Dengan kandungan yang lebih tinggi daripada komponen tersebut, maka biarkan yang ditanam pada media Anderson secara visual lebih baik. Nah, pada media Anderson ini yang diberikan Tidiazuron dan BA, jumlah daunnya lebih banyak dibandingkan dengan media WPM dengan jenis dan konsentrasi zat pengatur tumbuh yang sama. Nah, kesimpulannya, media terbaik untuk pertumbuhan tunas tanaman melinjo adalah media dasar Anderson yang diberikan BA 0,5 mg per liter. Nah, kombinasikan dengan yang dikombinasi dengan Tidiazuron 0,1 mg per liter. Media tersebut lebih efektif untuk memacu pertunasan karena panjang dan jumlah tunas paling tinggi serta jumlah daun paling banyak. Media dasar paling banyak. Media dasar WPM yang diberi BA dan Tidiazuron memberikan hasil tidak sebaik media dasar Anderson. Nah, mungkin inilah hasil presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.